Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Rakali Zafran Pratama, NIM 2024 08 10 20 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Bangunan Jaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UTS untuk mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak dengan tema aplikasi ujian digital mobile menggunakan Python 3 dan SL4A. Aplikasi ujian digital ini memiliki 5 fitur utama. Yang pertama adalah buat file soal baru, yaitu modul buat soal baru yang membuat file soal baru dengan satu soal pertama. Yang kedua ada tambah soal ke file dengan modul tambah soal, yang dimana nanti akan menambahkan soal ke file yang sudah ada. Yang ketiga baca semua soal dengan modul baca soal, yang dimana nanti akan menampilkan semua soal dalam dialog. Kemudian yang keempat ada fitur mulai ujian dengan modul ujian yang akan menjalankan ujian dengan sistem penilaian otomatis. Dan yang terakhir ada fitur keluar, yang dimana itu nanti akan keluar dari aplikasi. Aplikasi ini dibangun dengan arsitektur modular, terdiri dari 5 file Python yang saling berhubungan, yaitu sudah saya sebutkan tadi, ada main.py, kemudian ada buat soal baru.py, ada tambah soal baru.py, baca soal.py, dan ujian.py. Semua file soal yang saya buat saya simpan di dalam satu folder bernama UTS-PAB dengan format file text yang menggunakan delimiter khusus, tanda pagar untuk awal soal, kemudian asteris yang menggunakan tanda bintang untuk awal kunci jawaban, dan double pagar untuk akhir soal. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam model main. Nah, mari kita lihat struktur modular dari aplikasi ini. Jadi file main ini bertindak sebagai controller atau pengatur utama, dan file ini mengimport semua modul lainnya. Nah, bisa diperhatikan dari baris awal kode saya menggunakan 5 import. Ada import Android helper, import buat soal baru, tambah soal, baca soal, dan juga ujian. Ini menerapkan konsep modular programming yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana setiap modul memiliki fungsi spesifik dan dapat dipanggil sesuai kebutuhan. Nah, sekarang kita coba running si file main.py ini. Supaya kita bisa lihat dialog dan fitur-fitur apa yang ada di dalamnya. Nah, di sini sudah terlihat dialog yang saya buat. Sekarang saya akan mendemonstrasikan fitur pertama, yaitu buat file soal baru. Nah, di sini pertama-tama kita klik dulu. Nah, yang pertama aplikasi bakal meminta menginput nama file, dan di sini saya menggunakan dialog create input. Sekarang coba saya input nama filenya semisal UTS-PAB seperti ini. Kita lanjut. Selanjutnya aplikasi meminta input pertanyaan soal sebagai berikut. Nah, diperhatikan nih bahwa setiap dialog ini memiliki tombol lanjut dan juga batal. Itu saya menggunakan dialog set positive button text dan dialog set negative button text yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita coba input pertanyaan, contohnya. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian saya akan memasukkan 5 pilihan jawaban dari A sampai E, dan setiap pilihan menggunakan multi dialog dengan dialog dismiss untuk menutup dialog sebelumnya sebelum menambahkan dialog baru. Nah, setelah saya input pilihan jawaban dari A sampai E, untuk kunci jawabannya aplikasi ini saya menggunakan dialog set items yang menampilkan list pilihan A sampai E, dan nanti user tinggal memilih jawaban yang benar atau alias kunci jawabannya. Di sini tadi saya kunci jawabannya adalah C. File sudah dibuat. Jadi setelah semua input selesai, aplikasi ini menggunakan file handling mode yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk membuat file baru di folder UTS-PAB dengan format txt. Nah, selanjutnya kita akan coba fitur kedua, yaitu tambah soal ke file. Jadi perbedaan utamanya dengan fitur pertama adalah pada mode file handlingnya.
Jadi di sini saya menggunakan mode append yang menambahkan data ke akhir file tanpa menghapus isi sebelumnya. Nah, sekarang kita coba running si tambah soal ke file ini. Nah, di sini kita bisa lihat sama dengan fitur pertama saya, yaitu buat file soal baru. Perbedaannya hanya tadi saya menggunakan append pada fitur ini. Kita coba masukin nama filenya. Tadi kita sudah buat file UTS PAB. Kita lanjut. Masukkan pertanyaan. Nah, kita pilih lagi kunci jawabannya. Jawabannya itu adalah D tadi. Dan ya, saya sudah menambahkan soal ke file UTS PAB yang sudah saya buat sebelumnya di fitur pertama. Kemudian kita akan lanjut ke fitur ketiga, yaitu baca semua soal. Jadi kita coba klik dulu. Nah, aplikasi ini sama kayak tadi. Aplikasi ini membaca file, kemudian memparse isi file menggunakan function parse soal yang saya buat. Jadi function parse soal ini menggunakan split untuk memisahkan soal berdasarkan delimiter, kemudian memproses setiap komponen soalnya. Oke, kita masukkan lagi tadi soal yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, di sini ada pilihan yang berbeda. Yang di sini ada tombol baca dan tombol batal, tapi tetap menggunakan set dialog yang sama sebelumnya. Kita baca. Nah, di sini bisa dilihat soal ditampilkan satu persatu dalam dialog dengan navigasi tombol. Dialog pertama menampilkan soal 1 dengan tombol soal berikutnya, dan seterusnya sampai soal terakhir dengan tombol selesai nantinya. Jadi ini ada Barcelona, klub dari negara mana yang sudah saya buat. A Inggris, B Brasil, C Spanyol, Indonesia, Malaysia. Dan di sini jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, inilah soal yang kedua yang sudah kita tambahkan di fitur kedua dengan soal sebagai berikut dan tombol selesai. Dan dengan ada alert, semua soal sudah ditampilkan. Nah, fitur ini menerapkan multi dialog sequential, di mana setiap dialog ditutup dengan dialog dismiss sebelum menampilkan dialog berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke fitur yang paling menarik menurut saya, yaitu fitur mulai ujian. Nah, di sini kita bisa coba klik dulu. Nah, sama seperti fitur-fitur yang lainnya, kita harus masukkan nama file soal yang mau kita kerjakan. Nah, di sini kita sudah membuat UTS PAB ya. Kita coba mulai. Oke. Di sini proses dimulai dengan membaca file soal, kemudian memparsing semua soal menjadi list. Nah, di sini ada terlihat di dialognya soal 1 dari 2, yang dimana adalah dialog pertama yang menampilkan soal lengkap dengan semua pilihan, agar user bisa membaca dan memahami soal. Di sini kita bisa lihat soalnya dan jawabannya. Kemudian di sini ada tombol siap jawab. Jadi ketika kita sudah siap jawab, kita tinggal klik. Nah, setelah kita klik siap jawab, kita beralih ke dialog kedua, yang dimana menampilkan pilihan jawaban A sampai E menggunakan dialog set items. Jadi user memilih jawaban dengan mengklik item dari list yang ada. Dengan tadi jawabannya itu adalah C, kita klik. Nah, di sini muncul alert benar. Nah, jadi setelah user menjawab, aplikasi menggunakan selection if else untuk mengecek apakah jawaban benar atau salah dengan munculnya alert tadi. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, sama sistemnya. Kita siap jawab, kemudian kita jawab. Muncul lagi alert benar karena kita menjawab soal dengan benar. Nah, gimana misalnya kalau jawabannya yang kita jawab itu salah? Nah, di sini kita harus masukin soal dulu sebelumnya. Saya sebelumnya juga sudah membuat beberapa membuat beberapa file sebelum saya membuat video ini dengan contoh nama tes soal. Nah, di sini soalnya juga ada 2, dan di sini soalnya
PIBS hari apa, dan di sini semisal saya jawab dengan jawaban yang salah. Di sini kunci jawabannya itu B, saya jawab dengan E. Nah, di sini muncul alert salah. Jawaban benar adalah B. Jadi ketika kita menjawab dengan jawaban yang salah, akan muncul alert seperti tadi. Di sini UPJ singkatan dari, seharusnya jawabannya adalah Universitas Bangunan Jaya dengan jawaban E, tapi misalnya kita jawab dengan jawaban D. Nah, di sini muncul salah. Jawaban yang benar adalah E. Jadi ketika salah akan muncul alert yang menjelaskan jawaban yang benar, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah fitur keluar. Di sini ketika saya klik keluar, kita akan keluar dari aplikasi yang sudah saya buat ini. Nah, di sini muncul dialog dengan head keluar, kemudian keterangan terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Di sini kita tinggal klik OK, kemudian balik ke terminal dan kita enter untuk exit. Demikian presentasi project UTS saya tentang aplikasi ujian digital mobile menggunakan Ki Python 3 dan SL4A. Jadi aplikasi ini telah memenuhi semua ketentuan yang diminta. Aplikasi modular dengan 5 file Python, multi dialog dengan UI facet SL4A, kemudian file handling untuk menyimpan soal, serta sistem ujian yang interaktif. Saya berharap aplikasi ini dapat bermanfaat dan menunjukkan pemahaman saya terhadap materi pemrograman aplikasi bergerak yang telah diajarkan. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.